Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan pemirsa Ngabar yang dirahmati Allah. Puji syukur hanya milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur karena kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung sehingga amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang sama-sama kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan pemirsa Ngabar yang dirahmati Allah. Adapun tema Ngabar ngaji bareng hari ini yaitu memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini berarti salah satu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Lalu bagaimanakah keadaan masjid yang ada di sekitar kita sekarang ini? Hari ini banyak masjid yang hanya dijadikan sebagai tempat sholat saja, sehingga selesai melaksanakan sholat berjamaah, maka jemaah pun kemudian pulang. Masjid tidak lagi dijadikan sebagai pusat kegiatan umat, padahal di zaman Rasulullah SAW justru masjid menjadi pusat kegiatan umat. Sejarah Islam menunjukkan beberapa keutamaan yang luar biasa dalam memakmurkan masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat sholat berjamaah, tetapi juga sebagai tempat silaturahim, tempat belajar ilmu, tempat dilangsungkannya akad nikah, tempat bermusyawarah, dan dijadikan tempat-tempat lainnya yang bermanfaat. Bahkan Nabi sering mengumpulkan banyak umat untuk membicarakan strategi perang, urusan kenegaraan, bahkan Nabi pun mengatur masalah perpolitikan di dalam masjid. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan pemirsa Ngabar rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada sejarah, di masa para tabi'in, para ulama, ahli sunnah wal jamaah, di zaman Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali rahimakumullah. Mereka benar-benar mencintai masjid, menghargai masjid, dan menggantungkan kalbunya di masjid. Mereka tidak pernah menjauhkan diri dari masjid. Banyak kegiatan bermanfaat yang mereka pusatkan di masjid, sehingga masjid senantiasa makmur dan hidup. Sekarang ini, itulah harapan yang kita gantungkan kepada umat Islam, khususnya para remaja-remaja kita, generasi-generasi muda kita, agar hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Nabi SAW bersabda, salah satu golongan yang akan dicari oleh surga adalah golongan anak muda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Maka dari itu,
kepada para pengurus masjid, marilah kita berdayakan masjid agar remaja kita bisa tumbuh dan berkembang di dalam masjid. Akan bagaimana jadinya nanti jika generasi muda kita hari ini tidak mau mengenal agama, tidak peduli terhadap masjid, bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Makmurkanlah masjid, hidupkanlah masjid dengan memusatkan kegiatan di dalamnya, seperti sholat berjamaah, berzikir, menghadirkan imam sholat dan muadzin yang fasih bacaannya, dan perbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya di masjid. Mari kita jadikan masjid sebagai tempat istimewa untuk mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Yakinlah bahwa masjid tempat segala urusan kita, tempat kita bermunajah kepada Allah. Sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah Allah. Biasakanlah diri memakmurkan rumah Allah. Di mana saja kita berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menggantungkan hati kita di masjid, mencintai masjid, memakmurkan masjid, dan mengutamakan masjid. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan pemirsa Ngabar rahimakumullah. Ada sebuah cerita tentang seorang ulama yang selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Bahkan beliau tidak pernah mendengar suara adzan dari luar Masjid Nabawi. Ini membuktikan bahwa beliau selalu ada di dalam masjid sebelum adzan berkumandang. Ia begitu mencintai takbiratul ihram, sholat berjamaah. Suatu malam, ia terbangun, namun kondisi tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat itu, adzan di Masjid Nabawi sedang berkumandang. Ia pun berusaha bergerak dan bangkit, tetapi ia terjatuh dan terjatuh lagi. Hal ini ia lakukan berulang kali, tetapi tetap terjatuh dan terjatuh lagi. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada putranya untuk membawanya ke masjid. Putranya pun berkata, "Ayahku, dalam kondisi seperti ini sudah menjadi udzur dan sudah menjadi alasan, maka sholatlah di rumah saja." Namun kata si ulama, "Saya tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram selama 40 tahun, anakku. Bawa saya ke masjid. Saya ingin bertemu takbiratul ihram bersama imam. Saya tidak tahu kapan meninggal dunia. Saya ingin meninggal dunia dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi." Demikian cita-cita beliau yang luar biasa. Bukan hanya ingin mendapatkan husnul khatimah yang biasa, tetapi ingin mendapatkan husnul khatimah saat ia sholat di Masjid Nabawi. Akhirnya, putranya pun membawanya ke Masjid Nabawi. Di sana, ketika imam bertakbiratul ihram, ia pun bertakbir seraya sholat dengan duduk. Namun ketika imam membaca surat Al-Fatihah, sang ulama pun meninggal di dalam sholatnya. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan pemirsa Ngabar yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan husnul khatimah bagi orang-orang yang mendapat ridhonya. Allah juga menjanjikan husnul khatimah bagi orang-orang yang menggantungkan kalbunya kepada masjid dan mencintai takbir pertama sholat berjamaah. Maka dari itu, ketika adzan mulai berkumandang,
Mari kita segera mengambil air wudhu dan melangkah menuju Masjid Allah. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah memberi kebaikan. Begitu pula langkah-langkah pulangnya para ahli masjid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah selalu meridhai kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.